ijazah palsu atau tuduhan ijazah palsu kepada dirinya. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa harusnya yang dikejar adalah UGM, karena UGM yang mengeluarkan ijazah, the god of pencitraan kalau saya katakan. Gocekannya luar biasa. Presiden ke-7 bilang, perasaan saya, itu saya yakin dia sudah mendapat info-info dari orang-orang dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, kembali menjadi center of attention, newsmaker, perhatian publik. Wah, karena dia sempat berkeluh kesah, ya. Perasaan saya ini ada sebuah agenda besar, walaupun dia ujung-ujungnya bilang tapi biasa-biasa saja. Jadi ini hal yang tumben banget nih Pak Jokowi, ya. Ini resah gitu, seperti mengungkapkan kedeg-degannya. Ini tumben-tumbenan. Biasanya Pak Jokowi itu percaya diri dan tampil dengan positif, optimis, seperti tidak ada hal-hal yang berat gitu. Nah sekarang ini dia mengungkapkan seperti ada hal yang memang luar biasa mengganggu dirinya. Hal pertama yang disebut adalah case ijazah palsu atau tuduhan ijazah palsu kepada dirinya. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa harusnya yang dikejar adalah UGM, karena UGM yang mengeluarkan ijazah dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi nampaknya apa yang disampaikan UGM ini belum cukup. Nah, kemudian sampai hari ini masih terus bergulir ijazah dengan tuduhan-tuduhan baru atau dengan gocekan-gocekan baru lah, saya bilang begitu ya. Ada skripsi, kemudian ada kemunculan Pak mantan Wamen, Pak Paiman, ijazah di Pasar Pramuka, kemudian kemunculan Prof. Kasmujo dan lain-lain dan lain-lain. Jadi makin hari itu kok isu gocekannya tuh makin tinggi dan tidak ada tanda-tanda akan turun. Nggak ada tanda-tanda itu. Ini memang banyak yang bertanya, ini kira-kira selesainya kapan sih kasus ijazah ini? Pak Jokowi pernah mengatakan, saya akan tunjukkan ijazah saya yang asli di pengadilan. Jadi ya teman-teman, kita suka atau tidak suka, mau tidak mau harus menunggu sampai pengadilan dilaksanakan dan inkrah, baru isu itu selesai. Tapi nampaknya Pak Jokowi walaupun dia katakan perasaan saya ada agenda besar. Nah, kalau Mas Hadi, Nun, ya teman-teman saya itu pakai perasaan, itu dia benar-benar pakai perasaan. Tapi kalau Pak Jokowi, Presiden ke-7 bilang perasaan saya, itu saya yakin dia sudah mendapat info-info dari orang-orang dekatnya. Kayak Satgas Kritik gitu loh, info-info masuk ke dalam telinganya. Jadi dia langsung kemudian bersuara. Nah banyak yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi mungkin merasa bahwa isu ijazah Jokowi ini akan menyasar ke Gibran, karena yang disebut itu adalah pemakzulan, termasuk isu-isu pemakzulan. Apakah kemudian memang ada skenario ijazah Jokowi kemudian akan meluncur ke pemakzulan Gibran, yaitu time will tell, ya, itu ya, time will tell, ya. Waktu yang akan mengatakan itu. Tapi kalau diduga-duga gitu ya boleh-boleh saja. Apalagi pemakzulan Gibran saat ini masuk ke dalam tahapan menggantung ya. Karena tidak disebutkan atau tidak dibacakan di rapat paripurna DPR, tapi juga itu tidak dianggap surat yang mati atau berhenti. Nampaknya surat itu masih berproses. Nah ini mungkin juga yang menjadi kekhawatiran Pak Jokowi. Satu lagi mungkin, ini saya kebanyakan mungkin ya, itu sesuai lagunya siapa ya, Samson kalau saya nggak salah tuh. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku Maaf nih saya terbawa arus ini, terbawa arus lagu-lagu. Memang kadang-kadang lagu itu harus dibahas lebih dalam, ya, supaya FYI yang terjadi itu ya masuk semua ya. Jadi ada bahas lebih dalam teman-teman sampaikan, terus ada FYI juga. Saya juga nggak tahu apa bedanya bahas lebih dalam dengan Satgas Kritik, yang mungkin akan ada kudeta juga nggak tahu juga. Perasaan saya begitu, tapi biasa-biasa aja ya. Saya seperti Pak Jokowi itu. Tadi saya lanjutkan ya. Mungkin ada satu hal lagi yang menggelitik Pak Jokowi, itu tentang kasusnya teman dekatnya Mas Bobi Nasution di Sumatera Utara yang tertangkap KPK. Mungkin itu beliau merasakan kegundahan itu. Tapi Jokowi ini adalah seorang politisi ulung.
the god of pencitraan kalau saya katakan. Gocekannya luar biasa. Jadi pada saat beliau mengatakan kegundahannya ini, saya yakin dia sudah punya skenario-skenario untuk memecahkan permasalahan ini. Termasuk juga tentang isu ijazah yang diduga palsu atau isu-isu lain seperti hal yang terjadi di Sumatera Utara atau pemakzulan Gibran. Ya, mungkin saat ini beliau masih konsentrasi ke Kongres PSI yang akan segera dilaksanakan. Kemarin baru-baru saja kita lihat PSI mengganti logo dari logo romantis orang membawa setangkai mawar menjadi logo yang lebih kuat. Adrenalin, kok adrenalin sih? Ya apa ya? Karena gambarnya gajah, bro. Itu kan ada obat yang terkenal itu kan tit gajah itu kan, tit gajah itu kan juga melambangkan kekuatan kan, ketahan lamaan. Nah itu ibu produser dia senyum-senyum, dia paham itu maksudnya. Yang paham. Padahal belum cukup umur tuh. Tapi ya begitu tuh. Jam terbang, Pak. Jam terbang. Ya. Nah itu PSI berubah menjadi gajah. Logonya jadi gajah. Serius ini, belum lihat ya? Belum, Pak. Itu logonya jadi gajah, warna hitam dan merah. Seperti logo-logonya PDI. Jadi ini ada banteng PDI Perjuangan, ini Pak Jokowi ini mungkin ya, PSI ini bikin gajah. Dan ini belajar Feng Shui juga karena gajahnya belalainya ke atas. Ini Feng Shui-nya keberuntungan, bagus ini. Kalau belalainya ke bawah itu lebih ke kesaktian sebetulnya. Jadi kalau ada yang ke bawah tuh kesaktian, kalau ke atas tuh keberuntungan. Luar biasa ini saya ya, berteori sendiri. Tapi beneran, bro. Beneran itu ada di Thailand itu kalau gajah harus ke atas ya supaya hoki. Ya itu mungkin Pak Jokowi sekarang sedang mempersiapkan kongres PSI yang mungkin juga Mas Kaisang lagi yang akan jadi ketua. Nanti akan dibahas lebih dalam di acaranya Ibu Produser tentang Pak Jokowi ya, kalau berani ya. Jadi gitu teman-teman, tetap di Satgas Kritik. Kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebetulnya ada dua. Yang pertama, dia mengatakan kepada orang-orang yang sedang mempersiapkan skenario, saya nggak tahu, menurut pandangan Pak Jokowi, gue udah tahu nih, gue udah siap-siap. Tapi pertanyaan besarnya ini nomor dua adalah, sebetulnya Pak Jokowi menyampaikan itu tuh kepada siapa? Kepada siapa Pak Jokowi menyampaikan itu? Apakah kepada kita, Satgas Kritik, supaya dibahas? Kelihatannya terlalu kecil. Kepada siapa? Apakah kepada Ibu Mega, kepada Pak Prabowo, kepada siapa beliau menyampaikan kegundahan itu? Perasaan saya sedang ada agenda besar, ya kan? Tapi saya biasa-biasa saja. Kepada siapa Pak Jokowi menyampaikan? Silahkan teman-teman boleh memprediksi hal itu. Tapi dalam politik, pada siapa Pak Jokowi menyampaikan itu menjadi penting. Dan pembahasannya bisa berbeda-beda. Bila disampaikan kepada Pak Prabowo artinya apa? Bila disampaikan kepada Mbak Puan artinya apa? Bila disampaikan kepada Mas Kaisang juga artinya apa? Atau kepada Mas Gibran artinya apa? Tapi Jokowi adalah Jokowi, presiden ketujuh kita, yang memang selalu menjadi center of attention. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Satgas Kritik. Tetap ditonton Satgas Kritiknya ya. Tonton terus, udah 3 kali ngomongnya Satgas Kritik. Jam 7 malam di YouTube TV One News, Satgas Kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.